Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis elektronik, yang mana metode-metode yang akan saya jelaskan tentang perikanan online, jenis, metode, manfaat, dan permasalahan. Yang pertama, periklanan online. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan iklan. Biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Iklan tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan atau seruan untuk melakukan suatu hal seperti contohnya ajakan untuk menanam pohon atau menjauhi narkoba. Pembuatan iklan di media cetak dibatasi oleh ruang atau tempat, sedangkan iklan di media digital dibatasi oleh durasi. Jadi, pembuatan iklan biasanya dibuat singkat, padat, dan berisi untuk mengurangi beban biaya penayangan. Pengertian iklan menurut para ahli. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Itu menurut Rahmat Kriantono. Yang kedua, menurut Reynal Kasali, iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Jenis periklanan online. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya. Iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya iklan Indomie, Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuatan iklan, contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang kedua, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama, media yang digunakan iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yakni iklan baris dan iklan kolom. Iklan advertorial. Iklan advertorial adalah iklan jenis yang dikemas sebagai berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Iklan display hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar dan tulisannya dari iklan kolom. Iklan elektronik. Iklan adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Iklan perusahaan atau corporate advertising adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua yang membantu perusahaan sumber-sumber air di daerah terpencil. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan pengumuman. Iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa kegiatan ataupun lainnya. Iklan penerangan. Memberi penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa juga disebut iklan layanan masyarakat. Iklan reklam. Iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Iklan reklam biasanya memuji atau menyanjung suatu yang ditawarkan seperti tiada banding, kualitas nomor satu, dan lain-lain. Metode periklanan online. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Meskipun kata itu sendiri menggambarkan hanya satu agenda, iklan online biasanya dibagi menjadi beberapa bagian atau teknik. Menurut para profesional internet advertising, iklan online meliputi beberapa teknik seperti iklan kontekstual pada halaman hasil mesin pencarian search engine, iklan banner ads, rich media ads, periklanan dengan melibatkan media interaktif, digital seperti audio dan video streaming.
Iklan jaringan sosial, social network advertising, iklan online berdasarkan klasifikasi jaringan periklanan dan email marketing serta bahkan email spam. Ada beberapa metode-metode yang bisa dilakukan untuk menetapkan periklanan online, yaitu banner pada halaman web, tampilan iklan grafis terhubung halaman web pengiklan, keyword banner iklan yang muncul ketika sebuah kata yang ditentukan dipertanyakan dari mesin pencari, random banner iklan yang muncul secara acak bukan sebagai hasil dari aksi pengguna. Keuntungan dan keterbatasan banner iklan. Manfaat utama adalah pengguna ditransfer langsung ke situs pengiklan. Kerugian utama dari spanduk adalah biaya mereka. Banner swapping, sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan untuk setiap tampilan iklan banner lain di situs webnya. Banner exchange, pasar di mana perusahaan dapat melakukan perdagangan atau pertukaran penempatan iklan banner di situs web masing-masing. Pop-up ads, sebuah iklan yang muncul di jendela terpisah sebelum atau sesudah atau selama surfing internet atau ketika membaca email. Pop-under ad, sebuah iklan yang muncul di bawah jendela browser yang digunakan sehingga ketika pengguna menutup jendela aktif iklan masih di layar. Email advertising, sebuah iklan yang ada di dalam email. Newspaper leak and classified ad, iklan baris adalah bentuk iklan yang sangat umum dalam surat kabar, majalah online dan lainnya yang dapat dijual atau dibagikan secara gratis. Iklan di surat kabar biasanya pendek karena mereka dikenakan biaya oleh garis dan satu kolom surat kabar yang luas. Periklanan mesin pencari, URL listing, keyword advertising, search engine optimization atau SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Metode tidak etis iklan online. Selain metode etis periklanan online seperti pengguna aplikasi yang ramah, pengguna terdapat juga metode kelas iklan yang dianggap tidak etis dan bahkan mungkin dianggap ilegal. Ini termasuk aplikasi eksternal yang mengubah pengaturan sistem seperti browser homepage, pop-up, dan memasukkan iklan ke dalam halaman web non-afiliasi. Aplikasi seperti ini biasanya dicap sebagai spyware atau adware. Manfaat periklanan online. Untuk mengetahui produk yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen dan penyampaian produk hingga ke tangan konsumen, untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, untuk mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen, untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal tersebut, untuk menciptakan image produk. Permasalahannya, algoritma untuk search engine optimization dari Google yang berubah secara mendadak, salah dalam menyesuaikan target market dengan konten yang Anda siapkan. Nah, lanjut, spamming. Spam adalah sebagian besar dari kita mendapatkan spam setiap hari. Bahkan sebuah akun email yang baru dibuat akan mulai menerima spam hanya selang beberapa hari. Spam adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik termasuk media penyiaran dan sistem pengiriman digital untuk mengirim pesan massal yang tidak diinginkan tanpa pandang bulu. Yang paling dikenal dengan bentuk spam adalah spam email. Tujuannya promosi, penipuan, atau hanya sekedar iseng. Adapun beberapa contoh spam ialah sebagai berikut: spam email, spam SMS, spam komentar di blog, spam mesin pencari. Dampak buruk spam: menghabiskan waktu untuk menghapus dan membersihkan spam dari perangkat elektronik, menghabiskan sumber daya perangkat elektronik sehingga tidak dapat digunakan dengan baik, menghabiskan bandwidth karena pengguna internet untuk menghapus spam menjadi lebih banyak, dapat mengakibatkan sebuah website atau blog menjadi lambat karena memproses banyak komentar spam. Perangkat elektronik menjadi rentan terhadap kemungkinan terjangkit malware yang menyusup di dalam spam. Cara mengatasi spam: yang pertama, gunakan pemblokir spam. Sebuah pemblokir spam dapat sangat mengurangi jumlah spam yang berakhir di kontak masuk email. Layanan email online seperti Yahoo atau Gmail memiliki built-in pemblokir spam. Anda juga dapat menggunakan program anti-spam yang terpisah seperti Mailwasher yang dapat digunakan dengan Outlook atau program email lainnya. Sayangnya, bahkan pemblokir spam, beberapa spam masih bisa melewati program ini. Yang kedua, jangan membalas spam. Anda mungkin tergoda untuk membalas email spam atau mengklik
link dalam email untuk berhenti berlangganan. Hal ini dapat bekerja dengan email yang sah yang telah berlangganan, namun jarang spammer akan memproses permintaan tersebut. Bahkan dengan membalas atau mengklik link secara otomatis mengkonfirmasi ke spammer bahwa alamat email Anda bekerja dan akhirnya mendapat lebih banyak spam. Nah, lanjut, yang ketiga, matikan image. Sebuah email dapat berisi gambar yang dapat melacak spammer bila membuka email. Gambar akan memuat dan spammer akan dapat memberitahu bahkan alamat email Anda bekerja, bahkan mungkin mengakibatkan lebih banyak spam. Matikan pre-prevent. Jika layanan Anda memiliki satu layanan email satu, Anda tidak dapat menghindari melihat spam ketika email secara otomatis menampilkannya dalam jendela pratinjau. Setelah Anda melihat pesan, spam itu benar-benar dapat menyebabkan menerima lebih banyak spam. Oleh karena itu akan perlu mempertimbangkan kenyamanan menggunakan jendela pratinjau untuk menghindari spam. Periksa secara teratur folder spam. Kadang-kadang spam blocker memblokir email yang sah. Ini adalah ide yang baik untuk secara teratur memeriksa folder spam untuk memastikan Anda tidak kehilangan email penting. Periksa pengaturan email Anda untuk memastikan email yang sah yang sedang diblokir. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.